Haleluya, shalom. Selamat sore untuk kita semua. Saat ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita yang terbaik oleh karena anugerah dan kasih setianya untuk setiap kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kasih setiamu ya Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah saat sore hari ini Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami membawa puji-pujian kami Tuhan, pengagungan kami hanya kepadamu ya Bapa. Melalui ibadah kami pada sore hari ini, mari ya Bapa berkuasalah, bertahtalah atas setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat 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 kasih-
memuji-muji Engkau Tuhan saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Di dalam hati kami Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya.
Amin. Biarlah sukacita surga nyata terus memenuhi kehidupan kita. Untuk kita mau terus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan mazmur di dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biarlah kasih setiamu terus nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Biarlah kasih setia Tuhan terus nyata mengalir memenuhi kehidupan kita semua. Biarlah segala apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita mau terus tetap percaya bahwa Yesus adalah penolong dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi. Apapun yang terjadi di
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau oleh karena kasih setiamu yang luar biasa. Engkau yang senantiasa memberi kesempatan kepada setiap kami untuk menghampiri Engkau, datang kepada Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, mendengar firman Allah yang menjadi kekuatan kehidupan kami Tuhan, yang boleh menjadi dasar kehidupan kami Tuhan, yang boleh menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimana kami menjadi anak-anak-Mu yang sesungguhnya. Tuhan, urapi kami hamba-Mu, urapi para pelayan-pelayan dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, mereka diberkati, mereka didewasakan, mereka mendapat kekuatan yang baru melalui kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan di media, ada jembatan yang ambruk, dan itu ada beberapa saudara. Dan ketika ditelusuri, jembatan itu dibuat tidak sesuai yang diharapkan, sesuai dengan kontrak yang diberikan. Rupanya pemborongnya yang punya tender melakukannya asal-asalan, sehingga jembatan itu roboh, jembatan itu terputus ketika ada banjir. Saudara, ada banyak sesuatu yang dikerjakan dengan asal-asalan, hasilnya tidak maksimal, hasilnya mengecewakan, bahkan bisa menyakitkan orang yang memberi pekerjaan. Apapun pekerjaan kalau dikerjakan dengan asal-asalan, tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya di luar yang dipercayakan, di luar dari apa yang diharapkan. Saudara sekalian, mari kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi Tuhan, kita yang tiap saat mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang baik, aku mengasihi Engkau, Engkau peduli dengan hidupku. Seringkali saudara, ada banyak orang mengikut Tuhan, tidak semuanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada beberapa hal yang mengikut Tuhan dengan bersyarat. Aku akan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati selama semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau semuanya masih belum berjalan dengan baik, aku bisa berdoa di rumah. Yang penting aku datang beribadah, gak perlu nemen-nemen. Saudara, karena pekerjaanku belum selesai, karena Tuhan belum menolong aku secara tuntas, semuanya masih belum baik-baik saja. Saudara, mengikut Tuhan tidak sepenuh hati dengan syarat selama semuanya baik-baik saja. Ada yang mengatakan begini, selama doaku dijawab, aku ya akan sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang memang saudara, saya melihat, dan saya juga pernah melihat pengakuan, apa Tuhan itu sepertinya pilih kasih. Orang itu tidak beribadah, ya diberkati. Aku berdoa minta ini saja, kok gak dijawab-jawab. Makanya aku sekarang ini jarang baca firman Tuhan, jarang berdoa. Loh, betul saudara, orang ini mengatakan seperti itu. Dia akan ikut sepenuhnya kepada Tuhan, ikut Tuhan dengan sepenuh hati kalau doanya dijawab. Jadi kalau doanya tidak dijawab, kerinduannya, pergumulannya belum dijawab, dia nggak sungguh-sungguh. Ada lagi juga saudara yang bersyarat begini,
Selama tidak ada tantangan, aku pasti ke gereja, aku pasti beribadah, aku pasti mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi ini kan masih banyak tantangan. Tantangan dari keluarga, tantangan dari pekerjaan, tantangan dari relasi, ada banyak tantangan-tantangan yang belum selesai. Mana bisa aku bisa fokus sama Tuhan? Nah saudara, mari kita mau belajar bahwa mengikut Tuhan tidak boleh asal-asalan. Harus sepenuh hati, karena ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua pasal 14 ayat 14, ada satu contoh di Alkitab tentang tokoh ini saudara. Ya. Dikatakan Yosua 14 ayat yang ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik Kaleb bin Yefune, orang Kenas, sampai sekarang. Karena ia sepenuh hati mengikuti Tuhan Allah Israel. Saya ulangi. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik Kaleb bin Yefune, orang Kenas, sampai sekarang, karena ia sepenuh hati mengikuti Tuhan Allah Israel. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan menunjukkan kepada kita satu pribadi, yaitu Kaleb, seorang yang setia mengikut Tuhan sepenuh hati sampai akhir hidupnya. Kaleb adalah salah seorang dari dua pengintai yang tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, ketika mayoritas teman-temannya, utusannya, orang Israel takut dan bersungut-sungut. Tetapi Kaleb ini tetap percaya kepada janji Tuhan. Mayoritas orang-orang di sekelilingnya, mereka ketakutan, mereka bersungut-sungut, tetapi Kaleb tetap percaya akan janji Tuhan, akan perkataan Tuhan. Saudara sekalian, memang kita harus seperti itu. Mengikut Tuhan sepenuh hati itu berarti memang tetap percaya walau orang lain ragu. Orang lain silakan ragu, tetapi kalau kita ikut Tuhan sepenuh hati, kita harus tetap percaya. Saudara, orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati berarti dia tetap taat walaupun harus menunggu lama. Pertolongan belum datang, yang lain meragukan kasih setia Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah taatilah apa yang Tuhan katakan. Saudara, ada beberapa orang yang menunggu jawaban doa. Memang ada doa yang langsung bisa dijawab. Ada doa yang dipanjatkan oleh setiap kita anak Tuhan, membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk menerima jawaban dari Tuhan. Ada yang begitu lama, minggu, bulan, tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Saudara, saya masih ingat ketika saya dijanjikan sepeda motor untuk saya pakai. Sebenarnya saya sudah berdoa itu selama 8 tahun. Tahun yang ke-8 Tuhan berikan persis seperti yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya, bahwa kamu akan terima sepeda motor Honda warna hitam. Dan ketika saya terima sepeda motor hitam Honda, saya yakin saudara, begitu lama, tetapi saya tetap percaya apa yang Tuhan nyatakan melalui pergumulan doa saya. Waktu saya doa di gua doa saudara, dapat pernyataan seperti itu. Saya menunggu 8 tahun, tetapi Tuhan genapi. Saya tidak merontak, saya tidak mutung, saya tidak berhenti melayani Tuhan, tetapi tetap setia, tetap percaya. Kalau Tuhan berbicara pasti menggenapinya. Saudara, mengikut Tuhan sepenuh hati harus tetap setia walaupun janji Tuhan belum terlihat. Benar saudara? Walau janji Tuhan belum terlihat, tetap setia menunggu waktu Tuhan. Ada banyak orang mulai lari,
meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, tidak lagi bergairah karena menunggu janji Tuhan belum terpenuhi dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, dengan kerinduan yang dia naikkan kepada Tuhan, dan janji itu belum tergenapi. Saudara, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa mengikut Tuhan sepenuh hati, harus tetap percaya, tetap taat, tetap setia, bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janji-janjinya kepada setiap kita. Saudara sekalian, kita sudah berapa lama tetap setia menunggu janji Tuhan? Saya tidak tahu persis berapa lama saudara menunggu waktu jawaban doa dari Tuhan, menunggu janji-janji Tuhan. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang menerima janji Tuhan begitu luar biasa janjinya. Saudara, peganglah janji Tuhan itu. Suatu saat waktu yang paling tepat akan digenapkan dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Saudara sekalian, Kaleb menunggu 45 tahun. Kalau kita baca di dalam Yosua 14, saudara ya, Kaleb itu menunggu waktu 45 tahun. Ya. Sejak janji Tuhan diberikan, tetapi imannya tidak luntur. 45 tahun baru Tuhan genapi. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan Hebron, daerah yang subur, yang kuat, dan penuh tantangan sebagai warisan baginya. Saudara mendapat warisan, Hebron menjadi miliknya. Tapi 45 tahun dia tetap sepenuh hati mengikut Tuhan, dengan setia mengikut Tuhan. Dan kesetiaan Kaleb, saudara, menunjukkan bahwa Tuhan menghargai hati yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Saya katakan, kesetiaan Kaleb menunjukkan bahwa Tuhan menghargai hati yang sungguh-sungguh taat. Saudara sekalian, kalau Allah menghargai orang-orang yang taat, saya percaya saudara, tidak rugi kita hidup dalam ketaatan. Jangan pernah menyesal kalau sudah sampai hari ini tetap mentaati Tuhan. Jangan banyak berdalih untuk meninggalkan Tuhan oleh karena janji Tuhan belum datang. Jangan banyak berdalih meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan oleh karena doa belum dijawab. Jangan pernah mutung tidak beribadah kepada Tuhan oleh karena sesuatu hal yang menyentuh hati saudara, oleh karena teguran, oleh karena nasihat yang menemplak hati, mengoreksi dosa. Kita meninggalkan Tuhan. Jangan, saudara. Tuhan merindukan orang yang bersungguh-sungguh hati mengikutnya. Orang yang sepenuh hati, tidak asalan dan ala kadar. Saudara, kita akan rugi sendiri dengan apa yang kita lakukan. Saudara sekalian, mengikut Tuhan sepenuh hati berarti mata kita terus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Saya ulangi, mengikut Tuhan sepenuh hati berarti mata rohani kita terus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Saudara, keadaan di sekeliling kita tidak menjamin baik dan tidak selalu baik. Keadaan berubah setiap saat, setiap waktu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Anugerah Allah tidak pernah berubah, dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kita orang yang percaya, yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita mengikutinya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, ada ilustrasi. Bayangkan dua orang yang berjalan di belakang seorang pemimpin. Kalau ada dua orang berjalan di belakang dua pemimpin. Yang satu berjalan sambil melihat sekelilingnya, artinya dia akan mudah berhenti. Kalau sekelilingnya ada sesuatu yang menarik, dia akan berhenti menoleh. Ada sesuatu yang menarik, artinya menoleh. Ada sesuatu yang menggoda, menoleh.
Yang satu berjalan sambil terus menatap pemimpinnya. Dia akan fokus dan noleh-noleh. Saudara, orang yang kedua yang mengikuti pemimpin, yang mengikutinya, memandang pemimpinnya, fokus, tidak mudah goyah. Oleh karena pandangannya fokus kepada pemimpinnya. Saudara, kalau kita punya pandangan yang fokus kepada Tuhan, terus tertuju kepada Tuhan, maka sesuatu yang lainnya tidak akan menarik hidup kita. Saudara, keadaan seperti apapun kalau kita fokus kepada Tuhan, kalau terjadi sesuatu kepada kita, orang yang fokus kepada Tuhan mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kasih dan anugerahnya dinyatakan dalam hidupnya. Saudara sekalian, supaya kita bisa tetap mengikuti Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tetap setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Saudara sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah saya mengikuti Tuhan hanya saat nyaman? Saudara, ada orang-orang yang setia kepada Tuhan ketika semuanya aman, nyaman, tidak ada gangguan. Atau apakah saya tetap taat walaupun doa belum dijawab? Kadang saudara, yang penting doa di rumah, tidak terlalu salah saudara. Tapi ada saat-saatnya kita mesti berkumpul bersama-sama untuk mendapat kekuatan di dalam ibadah. Ada peneguhan, ada kekuatan, ada janji Tuhan yang disampaikan, membuat kita kuat dan kokoh. Apakah saya tetap setia walau harus berbeda dengan orang lain? Saudara, mungkin saudara, pakaian kita, penampilan kita berbeda. Ya. Apakah menghalangi kita untuk bersungguh-sungguh hati? Apakah dandanan kita yang berbeda, pakaian kita yang gak seperti yang lainnya, membuat kita gak bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati? Tidak saudara. Tuhan melihat setiap hati kita, melihat kesungguhan hati kita. Saudara sekalian, kalau kita hanya mengikut Tuhan hanya saat nyaman, nanti kita akan kecewa saudara. Kalau kita hanya mengikut Tuhan, saudara sekalian, kalau hanya melihat penampilan orang lain, aku kok seperti ini, kita nggak bisa menyembah Tuhan, rugi sendiri saudara sekalian. Ya, mari kita tetap setia dalam Tuhan, dalam doa, membaca firman Tuhan, tetap lakukan firman Allah, walaupun tidak populer. Artinya begini saudara, kadang firman Allah yang kita terima tidak menyamankan hati kita, tidak mengenakkan tubuh jiwa roh kita, menyentuh, mengorek, memperbaiki, karena firman Tuhan seperti itu, memperbaiki kelakuan, menuntun pada jalan kebenaran. Kadang-kala tidak enak, saudara, tetap taati dan lakukan firman Allah yang seperti kodam, firman Allah seperti palu, saudara. Dan firman Allah ubar hakim yang menghakimi kita, menunjukkan kesalahan dan dosa setiap kita. Kita harus berani terima kalau memang kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, kita mesti percaya pada janji Tuhan meskipun harus menunggu. Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Kalau ikut Tuhan sepenuh hati, tetap percaya akan janji Tuhan. Walaupun harus menunggu, Tuhan aku percaya Engkau pasti menggenapkan janjimu di dalam kehidupan kami keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam apa yang kami upayakan. Saudara, jangan pernah berhenti mempercayai apa yang Tuhan katakan, mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Saudara, karena kita hidup oleh karena perkataan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, mari kita juga merenungkan. Tuhan tidak mencari orang yang kuat secara fisik, saudara. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh sepenuhnya hatinya menjadi milik Tuhan.
Orang-orang yang hatinya sepenuhnya menjadi milik Tuhan, itu yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi marilah kita merenungkan dengan bijaksana bahwa Tuhan tidak mencari orang yang kuat secara fisik, tetapi orang yang hatinya sepenuhnya milik Tuhan, itu yang Tuhan cari. Jangan sampai hati kita sepenuhnya milik dunia atau separuhnya milik dunia. Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Ada contoh yang lain, saudara. Kalau saudara pernah mendengar cerita di Alkitab, 3 pemuda SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana dia dipaksa untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi apa yang dia katakan, karena dia orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ancaman tidak membuat dia menyerah untuk menyembah patung, menyerah kepada perintah raja yang melawan hukum Tuhan. Dikatakan dalam Daniel pasal 3, 17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Daniel 3, 17 ayat 17-18. Jadi saudara, lihat pengakuannya Sadrak, Mesak, Abednego. Ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan dan dia tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Keputusan orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tidak goyah oleh paksaan, tidak goyah akan api penderitaan yang menyala-nyala dipersiapkan. Saudara, dan memang pada akhirnya dia harus masuk api, dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tetapi dia tetap hidup. Kalau saudara membaca di Alkitab seterusnya, bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, karena Tuhan tidak pernah gagal menghargai orang yang mengikut dia sepenuh hati. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah gagal menghargai orang yang mengikut dia sepenuh hati. Dan apa yang didapatkan, yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara lihat bagaimana Kaleb, dia diberikan otoritas untuk memiliki tanah, saudara ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya di Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, diulang lagi, saudara, Tuhan dia diberikan otoritas untuk memiliki tanah yang dijanjikan kepada Kaleb. Dikatakan, setiap tanah yang diinjak oleh kakimu menjadi milikmu. Saudara, mana ada zaman sekarang injak tanah jadi miliknya. Tapi inilah otoritas yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, bahwa seluruh tanah yang diinjak oleh Kaleb itu menjadi milik pusakanya untuk anak-anaknya dan seluruh keturunannya selama-lamanya. Tidak ada yang berani menggugat, saudara. Itu janji Tuhan. Dan kemudian kalau saya baca ayat 10 dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini.
Saudara lihat, ya, dikatakan Tuhan telah memelihara hidupku. Saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, menikmati pemeliharaan Tuhan dari tahun ke tahun. Saudara sekalian, kenapa? Karena Allah intervensi dengan orang-orang itu. Allah peduli, Allah memperhatikan orang yang mengikuti dengan sepenuh hati. Saudara, kita saja di dunia ini, kalau kita menjadi pegawai yang sepenuh hati bekerja, maka ada poin-poin, ada bonus-bonus yang kita terima. Kalau kita menjadi karyawan yang sepenuh hati mengerjakan tugas-tugas, pasti ada kenaikan-kenaikan jabatan, kenaikan-kenaikan gaji. Ada bonus yang kita terima. Saudara, kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi kepada orang yang mengikuti dengan sepenuh hati. Yang terakhir kita lihat di ayat ke-11, saudara. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Pada waktu itu aku masih sama kuat. Saudara, jadi Kaleb karena mengikuti dengan sepenuh hati, dia menjadi orang yang tetap kuat walaupun umurnya sudah banyak. 85 tahun, masih sanggup berperang, keluar masuk, kemanapun dia pergi dia bisa. Saudara sekalian, ketika saya merenungkan Tuhan, buat aku juga seperti Kaleb Tuhan. Umurnya banyak, tetapi tetap kuat, tetap sehat. Itu yang menjadi harapan saya secara pribadi, saudara. Dan saya rindu juga ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya cek hidup saya. Tuhan ampuni saya. Seringkali gak sepenuh hati mengikut Engkau. Saudara, mari kita sama-sama sadar bahwa seringkali kita mengikut Tuhan tidak sepenuh hati. Saya tidak menjadi hakim, saudara bisa melihat pengiringan saudara sendiri-sendiri setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Apakah saya dan saudara sudah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Kalau masih belum, saudara, mari bersama-sama dengan saya. Kita perbarui komitmen kita saat ini, sore hari ini, untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Supaya kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kepada Sadrak, Mesak, Abednego, saudara melihat bagaimana kalau saudara baca di kitab Daniel, mereka menjadi orang-orang kepercayaan raja. Dan mereka punya banyak uang, punya jabatan, punya kekayaan yang banyak. Karena dia memerintah sampai 4 raja berturut-turut. Dia menjadi orang kepercayaan, punya jabatan yang tinggi di pemerintahannya. Saudara, luar biasa. Orang-orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Karirnya Tuhan juga atur. Jabatannya Tuhan atur, kekayaannya Tuhan atur dan sebagainya. Menjadi orang kepercayaan. Saudara, walaupun hari-hari ini mencari orang kepercayaan itu gak begitu gampang. Butuh waktu dan kesempatan. Saudara, kalau hari ini saudara masih menjadi orang yang dipercaya, saudara masih menikmati keuangan yang banyak, kekayaan yang banyak, saudara yang masih punya menjadi pejabat apa saja, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan limpah dalam setiap kehidupan kita. Saudara sekalian, saya ingin menegaskan sekali lagi, mari sama-sama kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita akan menikmati kasih dan anugerahnya yang luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau mengajar mendidik kami Tuhan untuk mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Ampuni kami umat-Mu Tuhan yang seringkali mengikut Engkau tidak dengan sepenuh hati. Seringkali kami asal-asalan. Seringkali kami beribadah dengan ala kadar, tanpa persiapan yang sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami rindu seperti Kaleb, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya Tuhan. Mereka menjadi orang-orang kepercayaan, mereka menjadi orang-orang yang diberkati, mereka menjadi orang yang kuat Tuhan, sehingga mereka mampu berperang
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal, untuk mereka belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.